Okay, so I am going to be sharing it in English for the sake of the international students. Let me just begin with a word of prayer. Shall we bow our heads for another word of prayer? Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa di surga, I come to you, Lord. kami datang ke hadirat. I ask for the gift of the Holy Spirit. Kami meminta karunia Roh Kudus. I ask that you shower upon us the wisdom that can only come from heaven. Kami memohon hanya satu-satunya hikmat yang datang dari surga. I claim John 16:13, Lord, where you said that if we ask for the Spirit of truth to lead us into all truth, you will pour upon us that Holy Spirit. Kami menuntut janji Tuhan dalam Yohanes 16:13 yang memberitahu kami bahwa Roh Kuduslah menuntun kami kepada seluruh kebenaran. And I acknowledge that I'm just your mouthpiece. Use me to speak words of truth in the area of health to these church members. Kami menyadari bahwa kami lemah dan kami menjadi alat mulut yang Engkau guna pakai menyampaikan kebenaran kesehatan kepada anggota jemaat di tempat ini. And I claim all of this in Jesus' name. Amen. Dan kami menuntut semua ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Okay, so let me introduce myself. My name is Nella. Ya, mari saya perkenalkan diri saya, nama saya Nella. I'm married, and one of the leader of the group is Mr. Edward, and he is my husband. Ya, saya sudah menikah dan salah satu pemimpin untuk kumpulan ini, suami saya adalah Edward, Sir Edward. Yeah, the Filipino man. Dan dia seorang Filipino. Okay, so I just want to be clear with you that everything that I will be sharing with you this afternoon, this late afternoon, comes directly from the spirit of prophecy. Saya harap kita semua jelas bahwa pada petang ini semua yang disampaikan adalah berdasarkan roh nubuat. And so if you are probably wondering what is my credibility in this field, I am a trained physician in the areas of naturopathic original medicine. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya apa latar belakang pendidikan beliau. Dia sekarang sebenarnya physician, ya seperti yang sudah disampaikan tadi, tetapi memang pakar dalam bidang kesehatan alamiah seperti ini. But I do not claim to know everything. If I know something, it comes from God. Tapi saya menyadari saya tidak mengatakan saya tahu semua benda, tapi pastinya apa yang disampaikan adalah yang kita akan pelajari bersama. So who knows? You may know something more, and I am open. It says there are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that heaven approves. Ada banyak cara yang boleh digunakan pakai dalam perubatan alamiah, tapi hanya satu yang syurga terima. God's remedies are the simple agencies of nature that will not tax the system. Alamiah yang Tuhan ciptakan itulah satu-satunya yang tidak bertentangan dengan apapun. Pure air and water, Air dan udara yang murni, cleanliness and a proper diet, kebersihan dan diet yang seimbang, purity of life and the firm trust in God are remedies that are dying. People are not practicing this anymore. Can I say that? Yes. Remedi yang diperlukan untuk semua orang yang dalam menuju kebinasaan.
cleanliness, proper diet, purity of life, and a firm trust in God. These are remedies. Oh, semua yang tadi dikatakan udara yang murni, air yang bersih, diet yang seimbang, kemudian apa lagi tadi tuh? Kebersihan itu adalah semua remedi untuk kita memiliki keperluan bagi manusia yang dalam menuju kebinasaan ini. Yet these remedies are going out of date. People do not practice this as much anymore. Tetapi remedi-remedi ini sepertinya sudah ketinggalan waktu, zaman, sehingga orang tidak lagi mempraktiskan remedi tersebut. Kenapa? Why? Because this way of healing requires time and energy and effort. Sebab cara untuk melakukan remedi ini memerlukan waktu, tenaga, dan usaha. Another quotation that I would like to read this afternoon is coming from Ministry of Healing. Ada lagi satu kutipan dari Hidup Yang Terbaik. The use of natural remedies requires an amount of care and effort that many are not willing to give. Jadi remedi yang kesehatan alamiah ini memerlukan tenaga yang tidak semua orang rela untuk lakukan. Why? Because it takes time. Kenapa? Sebab itu banyak waktu yang digunakan. When we think of sickness, Kalau kita pikir tentang sakit, when we think of, let's say, cancer contohnya cancer or heart problem, atau serangan jantung, we don't get this sickness in a day or two. kita tidak dapat itu dalam 1 atau 2 hari. Usually, this sickness comes after years of practicing wrong habits of life. Tentunya penyakit ini datang setelah bertahun lamanya kita melakukan kesehatan yang tidak seimbang. And it takes time for that sickness to be developed in our body. Dan tentunya memerlukan waktu untuk penyakit itu terbentuk dalam badan kita. Tapi kalau kita sakit, selalunya apa kita buat? Apa yang paling cepat mau dibuat? Usually when we sick, what we do first? Apa kita buat? Hospital. Kita pergi hospital. Kita pergi hospital. There's nothing wrong with going to the hospital, by the way. Tidak masalah pergi hospital. But not all sickness we have to depend on doctors. Tapi tidak semua penyakit harus bergantung sama dokter. And that's why we are here today. Because we as Seventh-day Adventists, we are rich with the gospel health message. Itu sebabnya kita ada di tempat ini sekarang. Sebab kita SDA kaya dengan kebenaran kesehatan. But we do not know all of them because we do not take time to read. Tapi kita tidak tahu semua itu. Banyak yang kita tidak tahu sebab kita tidak ambil waktu untuk membaca. And maybe one of the excuse will be, semua buku Ellen G. White English ba, saya tidak paham. Maybe mungkin salah satu alasan dia all the Ellen G. White's writing is in English. But however, with the sharing this afternoon, we pray that we are going to make it easier for you to practice these natural remedies at home. Tapi apapun yang dikongsikan pada petang ini, semoga itu dipermudahkan untuk kita boleh praktis dengan lebih mudah di rumah. Okay, so let's go back to what I was sharing earlier about how long it takes for our body to become sick. Mari kita kita sharing bahwa berapa lama waktunya penyakit itu terbentuk dalam badan kita. It takes time for cancer to be developed in our body. Cancer itu terbentuk perlu waktu di dalam badan kita. And a lot of times it developed because of our way of eating, the food that we eat. Dan kadang-kadang dia terbentuk karena cara kita makan. Atau makanan yang salah. Atau the food is wrong choices. choice. Yes, and so
So we are here to remind you that when you want to practice the laws of health that comes from the spirit prophecy, Jadi apabila kita baca buku Roh Nubuat, apabila kita, Kita mau mempraktikkan apa yang dikatakan. laws of health from the spirit prophecy, Peraturan kesehatan dalam buku Roh Nubuat, kita selalunya tidak faham apa maksud itu new start. Soalnya ya, we may not understand the principle of new start. Yes. But anyway, so we will not even go there today because what I would like to share with you is the practical part of natural remedies. Oke, kita akan pergi ke satu new start itu, prinsip itu untuk kita paham bagaimana penggunaan alamiah kesehatan. Okay, so the first thing that I would like to use or to start with is I would like to talk a little bit about castor oil. Oke, pertama kita akan lihat atau belajar tentang castor oil. Castor oil, this is not the oil the same castor oil that you use for the car. Minyak castor ya, tapi ini bukan minyak untuk kita pakai di kereta. Okay, because there is a castor oil for car, yeah, right? Ya, ada castor oil atau minyak castor untuk kereta kan. Ya, tapi ini bukan. Okay, so ini castor oil. This is organic castor oil, and you can actually buy this online. And I have seen that even Kakak Wendy's health and bookstore have castor oil in their shop. So ini organik dan kita bersyukur Puan Wendy boleh angkat tangan. Mungkin Puan Wendy dia memiliki itu dan kita boleh dapatkan melalui beliau. Kita boleh beli. Okay, now what is the use of castor oil? Apa Let's begin. kegunaan? Mari kita lihat. Castor oil is when we apply it consistently, it helps shrink tumor or cyst. Jadi kalau kita terus pakai, berterusan pakai, dia boleh mengecutkan kanker. And well, not necessarily only cancer, but Tidak semestinya kanker. yeah, it helps reduce the size of any lump or any cyst or any growth or tumor that you may have. Jadi dia juga boleh mengecutkan apapun bentuk ketumbuhan, apakah itu seperti bisul atau macam sejenis yang tumbuh di dalam sel kulit kita. Okay, now I understand, thank you. I understand that in our midst today, there is a young physician, yeah? A medical doctor in the conventional medical side. Yeah, here. Agak, saya percaya di ruangan ini, di kalangan kita ada yang pakar dalam bidang ini ya. Yeah, Bidang so, kesehatan alamiah ini. but this explanation that I'm about to give comes from a naturopathic point of view. Jadi apa yang akan disampaikan ini memang benar-benar yang dari sudut pandang alamiah, Yes. penggunaan alamiah. And so, if you want to add to what I am about to share, you are welcome to add. Ya, so saya tambahkan sedikit tadi. Jadi tidak penggunaan bahan kimia. Jadi bila mana ada yang ingin untuk menambahkan apa yang mereka ketahui tentang penggunaan alamiah, dipersilakan. Tissues, for example, our breast. Women, our breast. Even the men have breast. Kalau kita lihat dalam badan kita, ada tisu lembut. Organ yang memiliki tisu lembut. Contohnya bahagian dada kita. Buah dada. Buah dada terutama perempuan. Even lelaki pun ada buah dada juga. Kecil lah. Yeah, kita, uterus, our ovaries, our heart, our Rahim. yes. Ovari. Kita punya tangkayau, kita punya Perut. buah pinggang, Ya, sama ini pinggang. soft tissues, ya. And so when there is lack of blood flow, the blood flow is not lancar. So apa akan terjadi? Ini akan membuatkan there will be a sclerosis develop in the soft tissues. Nah, kalau itu tidak lancar,
akan terbentuk sklerosis pada bagian tisu lembut. And sclerosis simply means hardening of the soft tissue. Sklerosis dengan kata mudahnya tisu lembut itu jadi keras. And when there is sclerosis developed in the system, Jadi kalau itu tisu lembut jadi keras dalam badan kita, it's much prone for cancer cells to attack it. sangat senang untuk sel kanker menyerang itu sel yang jadi keras. Saya mau kasih tengok kamu one picture of how ugly cancer look. Mari kita tengok satu gambar macam mana buruknya tuh kanker. Nanti saya kasih tengok kamu kalau kamu mau tengok kata-kata. Ya. Again. Ya. Mungkin boleh jumpa. Ya, Saya mau macam tengok tuh. ada yang cakap tadi macam boso. Iya. Ada keras. lagi yang cakap macam daging, entah daging apa nih rupa begini. Ya, it does not look nice. They look ugly. Daging Ya, tiruan. dia tidak nampak cantik lah. Ya. Oke. Kasih dekat. Yeah, to that. There you go. All right. And so when cancer cells attack those parts of your bodies that have developed sclerosis, then you need to help your body to be able to have to not have this. Badan kita supaya itu sel kanker tidak serang tisu keras yang jadi keras tadi. Because there are two types of tumor or lumps. One is benign and one is malignant. Malignant is the cancerous one. Jadi tadi adalah term untuk dua Ya, benign. jenis kanker. Ya. Bukan jenis kanker. Dua jenis ketumbuhan dalam badan. Oke. Dua jenis ya Ketumbuhan ketumbuhan. dalam badan. Satu benign, nama dia kalau English, saya tidak tahu nama Melayu. Kalau yang satu malignant. Malignant ialah yang cancerous. Okay? Alright, so now how do we help our body? Number one, before I teach you how to treat the lumps or any tumor that we may have, let me just help you understand one way, one very simple, easy way to get rid, to help your body not to develop sclerosis. Oke. Mari saya mau ingin jelaskan sebelum semuanya ini kita lihat demonstrasi ini, saya mau bagi tahu satu perkara yang paling mudah macam mana kita mau singkirkan atau macam mana supaya kanker ini tidak berlaku dalam badan kita. Okay, so number one, drink enough water. Paling penting, cukup minum air. Saya tahu di sini semua kita duduk sini kan tidak ada satu yang cukup minum air, termasuk saya. So, a lot of us do not drink enough water. Kebanyakan dari kita tidak cukup minum air. The popular teaching would be drink 8 glasses of water and you are good to go. Paling populer orang kasih tahu cukup 8 gelas saja dalam satu hari. But Tapi we all have different weight and height. masing-masing kita berbeza berat sama tinggi. And we work different. We all have different works. Dan kita punya pekerjaan yang masing-masing berbeza. Some of us may sweat more than others. Ada yang perlu lebih banyak dari yang lain. And so we need to think of all of these reasons, matters to consider when we drink water. Jadi semua tuh kena ambil kira untuk kita tahu berapa banyak kita perlu minum air. So first of all, when we do, are we going to be doing the blood pressure and everything later? Are we? Apakah kita mau buat nanti cek tekanan darah tinggi itu? Ya, oke. Nanti bila kami buat itu, bila kami nampak kamu punya berat badan, kami akan tolong bagi tahu berapa air minum yang kamu perlu minum dalam satu hari, mengikut berat badan. Oke? So, kami harap kamu akan praktis ini bila pulang. Oke? Alright. So, now that's number one. Easy. Senang kan? Susah kan? Oke, coba apa nomor 1 tadi? Air. Cukup air. Bukan air saja. Minum Banyak. cukup, bukan banyak. Oh, cukup. Minum cukup air.
Coba ulang sama saya. Minum cukup air. Oke, saya Cigo, jadi saya mau kamu interaction by interaction. Oke, so now kita pergi kepada bahagian praktikal. Bagaimana kita mau tolong? Sekiranya kamu rasa, saya apa ini? Kenapa ini ada di sini? Saya begini keras-keras. So what do? We don't have to run to the hospital right away. Okay? Kalau macam kamu merasa ada keras-keras, kita tidak perlu terus cemas mau pergi hospital. You can run to the hospital. Boleh kita terus pergi hospital. But if you can treat yourself at home, it's even better. Tapi kalau kita boleh rawat dulu itu kita di rumah sendiri, lagi bagus. And this is what I will teach you right now. Nah, ini yang saya mau kasih tunjuk sekarang. Okay, so you will need bandage, similar to this. Nih kita perlu nama dia macam bandage lah. Bandage, Gitu. ya. Kita juga boleh menggunakan tisu keras yang begini, yang tebal. We can use this like this tissue, kind of tissue. Okay? Kitchen tissue. Yeah, kitchen tissue. Paper towel we call it. Okay. And so kita boleh guna ini atau ini. Tapi sekiranya kita guna ini cepat koyak. Okay? Kalau kita guna ini sekiranya kita guna Band-Aid, dia lebih tahan lama dan kita boleh ulang-ulang untuk beberapa hari guna. Okay? So save money lah. Save duit. So, yeah, no, you don't wash. Okay, so you can make it thick. Kita boleh kasih tebal. Katakanlah begini kan. Kita kasih dua begini. And then ini castor oil kita simpan di tengah-tengah, and you only have to put maybe 1 or 2 drops. Jadi perlu taruh 1 atau 2 titik saja di tengah-tengah. Sebab ini castor oil dia akan merebak. Gitu. Okay? Bila dia merebak, dia akan cover bahagian yang perlu di cover. So lepas kita simpan itu castor oil di sana, kita guna tape to tape it on the area. Katakanlah saya ada lap di sini, buat dada, sini. Okay? Lepas tu saya simpan ini di sini dan saya guna tape cover. But if you don't want to mess up your clothes, kamu tidak mau kasih kotor pakaian kamu, sebab ini castor oil dia pekat, sangat pekat. So kalau kamu bawa tidur malam, mungkin kamu punya selimut pun akan kena castor oil. So to avoid that from happening, kamu tidak avoid kamu mengelakkan ini terjadi. Kita boleh potong plastik. Tidak payah plastik yang cantik-cantik atau plastik yang mahal-mahal. Plastik bag yang kamu guna daripada tamu pun boleh. Okay? Yes. And this is the beauty of natural remedies, because you do not need expensive things. Inilah kebaikan kesehatan alamiah. Kita tidak perlu kasih keluar duit yang besar. Yeah. And so what you need to do is, let's katakanlah ini itu plastikan. Kamu taruh di atas supaya tidak merebak lah itu oil, itu minyak. Sebab castor oil dia boleh menyerap di kain lain. So bila kita sudah gam begitu kan, kita buat tidur. Okay? Kita buat tidur, lepas tu keesokan harinya kita tidak perlu buang ini, kita boleh simpan di dalam peti sejuk dan biar dia stay sana, and then the next day kita boleh guna balik. Okay? Castor oil kamu boleh ulang-ulang, kamu boleh guna masa pagi, masa malam. Saya sebut malam sebab selalunya kalau kita malam kita rehat, tidak banyak pergerakan yang kita buat, makanya ini lebih diserap dengan bagus. Okay? Castor oil dia macam mana dia menolong itu kita punya kalau ada ketumbuhan, dia mengecutkan, dia kasih lembut itu bahagian yang keras. Dia kasih lembut itu bahagian yang keras, dia tolong itu bahagian yang keras untuk kecut dan kembali kepada normal. Okay, saya ada satu cerita di sini di mana satu student kami di AIU, dia ada ketumbuhan di bawah dia punya keletiak, yes, di pokilok dia kalau dusun kan, pokilok, ya, itu dia punya itu ketumbuhan kan besar macam, angkol kasih tengok sana kamera, dia besar dia macam pimpong di sini.
Jadi dia tidak dapat kasih turun dia punya tangan. Begini dia jalan. Selalu macam munduk ngandau. Terus dia ada itu dalam beberapa hari macam kecil seperti jerawat sejak mula-mula, tapi dia membesar sampai dia jadi macam bola pingpong di sini. Dan dia keras. Bila saya sentuh keras. Okay, so dia tidak mau pergi hospital sebab nomor satu dia takut. Jadi dia tanya saya, dia bilang kakak Nela macam mana mau treat ini naturally. So saya ajar dia. Nomor satu saya ajar dia guna castor oil. Okay, pada masa malam saya bagi tahu dia guna itu serbuk kunyit. Siapa tidak tahu serbuk kunyit? Semua kenal serbuk kunyit kan? Itu serbuk kunyit kita kasih campur dengan tu castor oil. Dia jadi macam gam-gam. Dia pasty. Okay? Lepas itu kita simpan di tengah-tengah. Macam juga arahan tadi. Kita simpan di bagian yang ada ketumbuhan. Kemudian biar kita tidur. And then the next morning saya bagi tahu dia, kamu tukar. Pada siang hari kamu kasih campur tu castor oil dengan charcoal. Itulah dia hitam. Yang ini hitam. Tohun kadusun. Tapi ini tohun spesial loh, okay? Bukan yang kita buat sendiri-sendiri di sana bakar-bakar sendiri. Jadi kita perlu, kalau kamu mau tahu mana mau beli ini charcoal, mungkin kakak Wendy pun tahu kan kakak? Ya, okay. Jadi makanya pada siang hari dia simpan, dia taruh itu castor oil dengan itu tohun, itu charcoal 4 jam. Lepas 4 jam dia kasih bersih. Lepas itu saya bilang go expose it to the sun. Kasih expose, dedahkan di bawah matahari selama 30 minit. Oke, saya jago nanti kalau ada juga chance kau bercakap. Oke. Lepas itu dalam masa 1 minggu itu ketumbuhan kecut. Dia kecut dan dia keluar nanah. Dia keluar nanah yang bau dan pekat. Ya. Dan bila sudah keluar ada darah campur dengan nanah. Bila sudah keluar dia lebih lega. Dia boleh kasih turun dia punya tangan. Lepas itu dia ulang ini, dia terus consistently dia teruskan ini rawatan dan dalam masa 2 minggu itu ketumbuhan hilang. Sekarang itu dia punya kesan pun tiada sedap. So this thing is super powerful. Ini perkara sangat berkuasa. Ya, ini benda. Luar biasa, ini benda. Ya, and so kalau ada orang yang ada masalah kulit sepertinya ada duduk loh kita saya perlu ada masalah jerawat, ini juga boleh digunakan untuk guna rawat, okay? Untuk merawat jerawat. Kalau ada di antara kita, okay, ini satu cerita bedar yang terjadi di rumah saya sendiri. 1 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya punya, terima kasih banyak. Coba lagi mau taruh ini. Saya punya kucing. Dia jatuh sakit. Dia punya perut kembung membesar. Jadi saya bawa dia pergi dokter hewan. Dokter hewan kasih confirm cancer. Karena X-ray dia nampak cancer di dalam perut. Oke, kasih pendek cerita. Kami tidak mau dia dibedah sebab itu dokter sendiri cakap kalau kasih bedah pun mungkin dia akan hidup sekian lama saja, tidak lama dia akan hidup. So kami berfikir janganlah buang duit mau pergi minta bedah tapi tidak akan hidup juga lama. So bagus kami coba tolong itu kucing sendiri. So kami bawa tu kucing pulang. Memang itu pertumbuhan sudah besar dan keras, di bahagian tepi perut dia. So saya kasih tahu saya punya suami, saya bilang mari kita try itu castor oil. So dia bilang go ahead and try. So kami buat ini castor oil, saya taruh di sana dalam masa 2 hari kecut. Dia turun. Itu mau turun. dia kecut, okay? Dia kecut.
Tapi malangnya mungkin itu kanker sel sudah merebak seluruh badan. Sudah, dia oke sudah. Sudah merebak ke seluruh badan, dia tidak survive. But itu application apa? Aplikasi lah, cara penggunaan. Itu application itu cek castor oil pergi sana memang membuktikan dia mengejutkan ketumbuhan. Jadi Okay. cara penggunaan castor oil sama kucing memang membuktikan Memang terbukti. ya. Semasa kami pergi training di sana Germany for our certification for medical missionary work, Jadi waktu orang pergi Germany untuk menerima sijil latihan untuk buat kerja Kerja, begini, naturopathic medicine. Ada beberapa cancer patient yang datang yang ketumbuhan dia di sini bahagian uterus dan di bahagian ovaries dan ada juga di bahagian buah dada. Jadi kami hanya menggunakan castor oil dan dalam masa yang sigap itu ketumbuhan yang keras-keras di sana dia hilang. Ya, dalam masa 2 minggu. However, saya tidak berani cakap yang ini akan berkesan secepat untuk semua orang. Saya percaya setiap kita punya daya tahan badan berlainan. Sebab kita ada immunity badan, daya tahan badan yang berlainan, dan kita ada cara pemakanan yang berlainan, kita ada cara minum berlainan, semua. Gaya hidup kita juga berlainan. So makanya mungkin ada kita yang bila kita kasih apply ini castor oil cepat dia berkesan, tapi mungkin ada yang mengambil masa. So ingat apa kata Ellen G. White di dalam tulisan tadi, dia bilang natural remedies takes time. Dia bilang tu memerlukan masa yang panjang, tapi dia sangat berkesan dan tidak ada side effect. Kesan sampingan. Tidak ada kesan sampingan. Okey, saya di sini bukan mau memburukkan conventional drug medicine. Ya, jadi di sini bukan mau kasih jatuh penggunaan ubatan daripada hospital. Chemical, Tapi bahan kimia. kita semua tahu yang sekiranya kita berterusan mengambil ubat-ubatan yang diperbuat daripada dada akan memberikan kesan kesampingan kepada kita punya tangkayau, kita punya hati, dan kita punya buah pinggang. Dan sekiranya ini sudah rosak, tidak sudah yang kita boleh buat. Tapi sekiranya kita belajar untuk merawat diri kita dengan natural healing, kesan sampingan ini kita tidak akan alami. Kita reserve, Jaga. kita reserve kita punya hati. Sebab kita hanya ada satu tangkayau dan kita ada 2 buah pinggang. Tapi sekiranya kalau ini sudah rosak, tidak boleh guna. Sudah. Jadi makanya akan ada penyakit lain yang akan timbul dalam badan kita. Betul atau tidak? Betul. Jadi makanya saya mau ajar kamu sekarang macam mana mau guna castor oil. Bukan castor oil, halia. Kamu tahu kamu ada soalan pasal castor oil? Castor minyak castor ada soalan? Berapa harga? Saya tidak tahu. Sebab yang saya punya ini saya beli daripada Thailand. Tapi kakak Wendy, berapa tu botol kecil yang di kedai kamu tu? 12 ringgit. Ya. Tapi ini tahan lama dan ini kamu boleh simpan dalam jangka masa yang lama. Okay? Ini saya percaya expiration date dia bukan yang pendek-pendek. Okay, so boleh tahan lama. Alright. Okay, so now kita pergi kepada penggunaan hias. Ada anti tanya, Tanya. kalau dokter sudah misalkan dia ada ketumbuhan dalam badan, macam mana mau guna dia bilang? Di dalam sama saja. Tepiskan. Ya, yang tadi itu bukan sebab yang pesakit yang kami rawat di sana Germany, dia punya ketumbuhan di dalam, tidak nampak, tidak berbonggol begitu.
Iya. Katakanlah macam sebab kalau kanser di payudara pun tidak selalunya nampak kan, ya. Tapi kamu boleh rasa dia keras. Jadi bila kita tahu di mana lokasi yang ada bagian keras, kita letak itu castor oil di bagian yang sana. Dan ada juga cara ada dua. Satu kita campur dengan serbuk kunyit ataupun serbuk cakol. Okay? Alright. Sekarang, ada lagi soalan? Okay. Sama juga dengan tiroid kan? Ya, thyroid pun boleh. Kita boleh. Di mana saja ada lump, di mana saja ada ketubuhan, bengkak. Ya, kita boleh guna. Ada bisul. Okey, saya sebelum saya pergi sana bagian Haria, saya mau mengongsikan pengalaman saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya punya imun sistem turun. Okey, sangat-sangat turun dan saya ada pengalaman seperti si Job. Siapa Job kalau Melayu? Ayub, ya. Apa pengalaman si Ayub? Dia kena apa? Bisul, kan? Bisul seluruh badan. Saya kena bisul dari bagian sini sampai turun pergi sini. Ada bagian di muka saya juga kena bisul. Okey, saya punya immune system, daya tahan saya turun sampai saya tidak dapat melawan bisul. So itu bisul bukan 1-2 saja. Ini bisul dia 4 apa itu? Attack. Serangan. Ya, saya kena serang 4 bisul. Bila sudah sembuh 4, keluar another 4. Sembuh yang 4, keluar 2. Sembuh yang 2, keluar 6. Sembuh yang 6, keluar 3. Begitu. Dia bertukar-tukar lokasi. Di sini. Saya sengsara selama, kamu sedia mau tahu berapa lama? Bukan 1 minggu, 2 minggu, 7 bulan. Wow. Dan selama 7 bulan itu saya betul-betul berdoa, minta panduan Tuhan, apa yang saya perlu buat untuk menolong diri saya sendiri. So memang senang kalau saya pergi hospital. Tapi saya tahu, sebab saya juga telah di-train dalam bidang ini. Saya tahu kalau saya pergi hospital akan bagi saya antibiotik dan Panadol. Tapi saya mau save saya punya tangkayau. Saya mau save saya punya hati. Saya mau save saya pelihara. Ya. Saya mau pelihara saya punya hati dan saya punya buah pinggang. So apa saya buat ialah saya minta panduan Tuhan, dan Tuhan tunjukkan saya banyak bacaan yang saya belajar, dan dalam masa lepas saya praktiskan itu, selepas hampir 6 bulan saya praktis, dalam masa 2 minggu dia kejut. Sekarang saya akan share dengan kamu apa saya buat. Nombor 1, kita selalunya orang yang ada bisul perlu antibiotik. Tapi saya tidak pergi makan itu antibiotik yang daripada hospital, sebab saya mau jaga sepunya tangkayau. Sebab ada masanya juga kalau kita perlu dibedah, kita perlu pergi hospital. Takkanlah kita mau bedah diri sendiri kan. Jadi kalau misalnya ada masa nanti saya accident ke apakah saya perlu masuk hospital, tapi saya sudah selama ini saya jaga saya punya hati dan saya punya buah pinggang. Jadi saya tidak akan ter-affected oleh itu obat anestesia. So saya mau jaga badan saya, kesehatan badan. So saya guna bawang putih. Bawang putih sangat powerful, kalau English dia bilang sangat berkuasa, one of the most effective antibiotics. Salah satu antibiotik yang paling berkesan. Sangat-sangat berkesan dan tidak ada side effect ya. Dan saya ambil ini dua ulas. Time saya makan dengan nasi, saya punya lunch time, saya punya makanan tengah hari. Dan saya makan kapsul turmeric kapsul, kunyit turmeric, kapsul kunyit selama 3 kali. Ini saya ambil pagi, itu yang kapsul saya ambil pagi, tengah hari dan malam sebelum saya tidur. Dan saya juga kasih increase saya punya vitamin C intake. Saya ambil ini 2-3 ulas dalam satu masa makan. Lepas itu dalam masa 2 minggu saya punya bisul berhenti.
Tapi ada lagi satu yang Tuhan kasih tunjuk saya melalui bacaan saya di dalam buku Nubuatan. Dia bilang di sana tulisan Mrs. White, sekiranya ayam yang diternak ada penyakit kanser. Oke, itu ayam ada penyakit. Apa saja yang kita makan daripada telur yang kena kalau beranak kalau Betul. ditelurkan oleh ayam yang sakit, itu telur pun ada Kesan. ada itu penyakit sel-sel sakit di dalam dia. So kita akan makan itu kanker. Sekiranya itu ayam ada kanker sel, kita juga makan itu kanker sel itu ayam. Okay, so selepas saya baca itu, saya sudah vegetarian sudah lama, tapi kadang-kadang kami masih makan telur. So saya buang itu telur daripada diet kami, dan dalam masa 2 minggu itu bisul tidak balik. Dia tidak balik-balik. Puji Tuhan, lepas 7 bulan, mengambil masa 7 bulan, sebab selama 7 bulan itu saya melalui depression. Tekanan. Ya kemurungan. Sebab saya sangat-sangat dalam kesakitan dan saya kemurungan, dan saya tidak berfikir dalam waras kadang-kadang, sebab saya terlampau berfikir pasal kenapa saya begini, kenapa saya ada ni sakit, kenapa saya ada 6 bisul, kenapa saya ada 4 bisul, begitu. Jadi saya kemurungan, dan akhirnya bila Tuhan Roh Kuasa Roh Suci membangunkan saya daripada kemurungan saya sembuh dalam masa yang sangat singkat. Ya, so semua ini saya memuji Tuhan, sebab itu kepandaian, itu kepintaran datang daripada Tuhan untuk mengajar saya, dan saya sekarang mau mengungsikan bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Okay? Jadi itu pasal castor oil. Saya juga guna castor oil, minyak castor dengan serbuk kunyit. Saya kasih simpan di atas itu saya punya bisul-bisul. Dan dia itu castor oil, dia kasih serap itu nanak pergi di atas kulit, supaya bila kita mau pijit itu nanak keluarkan, dia senang keluar. So it draws out the pus to the surface of the skin. Jadi dia tarik itu nanak untuk berada di permukaan kulit. Oke, sekarang saya mau ajar penggunaan halia. Sebelum itu ada pertanyaan tadi, masih ada yang mau tanya? Itu bisul tidak sudahlah sampai sekarang. Tidak ada. Puji Tuhan. Tidak ada, tidak kembali lagi. Tapi saya tahu itu bisul datang daripada makanan kami. Sebab anak saya pertama pun kena bisul. Lepas tu anak saya kedua pun kena bisul. Lepas tu suami saya pun kena bisul tapi tidak teruk. So saya bilang, kenapa ini? Apa penyakit yang kami dapat dari mana ini? So bila saya baca pasal itu telur datang daripada ayam yang sakit, saya terus berhenti beli telur, berhenti makan telur, dan dalam masa 2 minggu anak saya punya bisul pun hilang. So memang sah itu bisul datang daripada pemakanan kami. So sekiranya kamu ada sakit, kamu tidak mau yang kita rawat itu gejala saja. Kita mau find out. Mencari tahu, cari jalan penyelesaian. Ya, kita mau find out what is the cause of the sickness. Kita mesti cari tahu apa puncak itu masalah, itu penyakit. Jadi kalau kita berhabis rawat pun, tapi kita tidak cari puncak dari mana kita dapat itu penyakit, kita punya penyakit akan balik. Jadi kita berhabis makan ubat pun tidak guna juga. So yang sangat penting ialah kita ubah cara hidup, kita ubah makanan yang kita makan, kita ubah diet kita keseluruhan. Okay. Jadi tidak, kita makan mentah. Ya, pedas tapi sedap. Saya sudah sudah makan ini mentah-mentah. So sekarang dalam keluarga kami
Ya, kami makan kecil-kecil, bukan yang masuk mulut Ya. ngaruk begitu bukan. Betul. Kami hiris-hiris kecil-kecil, lepas tu makan 1 sendok nasi dengan sayur masuk. Yes. Macam makan lada. Boleh lah, Ya. boleh tahu limau lada lah kan. Boleh, supaya sadar. Apa nanti? Mau tanya, kalau perut kembung, boleh guna di bawang putih ya? Kalau perut kembung yang paling baik ialah kita guna kunyit. Minum Ya, itu air kunyit kita kasih bancu di dalam air panas, kasih bancu. Kalau nanti mau kasih manis sedikit guna gula merah boleh ataupun honey, madu. Lepas tu bancu kasih duduk dulu, jangan minum yang terlalu panas. Dan sebab mau itu campuran betul-betul sebati dengan itu air panas. Bila natural. So anak-anak saya juga kami tidak bergantung kepada Panadol sebab kami mau jaga kami punya buah pinggang dan takayau. Sebab kami tahu selagi itu badan kami boleh melawan itu demam, kami akan lawan dengan secara semula jadi. Ya, natural. So, bila kami punya demam naik, kami minum air setiap 30 menit kami minum setengah gelas air untuk menurunkan demam, dan juga kami buat hot and cold shower. Panas sejuk. Mandi Panas sejuk. Saya percaya ramai di sini kita ada heater di rumah kan. Nah, jadi senang mau buat ini treatment, ini rawatan. Kami buat hot and cold shower. Kami 3 menit sepanas-panas yang kamu boleh tahan. Lepas itu kasih off itu heater, lepas itu biar itu air jadi sejuk dan cuci badan selama 1 minit sejuk. Lepas itu ulang lagi panas, kasih pasang lagi tu heater, ulang lagi 3 menit panas. Panas. Lepas itu kasih off lagi itu heater biar dia sejuk dari kepala sampai kaki. Kalau ada heater senang, okay? So kami ulang ini selama 3 atau 4 kali, panas sejuk. Apakah fungsi ini rawatan? Badan kita sekiranya ada panas dan sejuk, aliran darah sangat bagus. Dan bila ada aliran darah yang bagus di dalam badan, di dalam buku tulisan Mrs. White dia bilang perfect circulation, perfect health. Aliran yang baik membantu kesehatan yang baik. Memberikan kesehatan yang baik. Perfect circulation, perfect health. So bila kita menolong badan kita sembuh dengan cara begitu, itu panas dan sejuk membuatkan badan kita menghasilkan sel darah putih sendiri. Our body will produce the white blood cells to boost our immune system. Jadi badan kita akan menghasilkan sel darah putih untuk membantu menguatkan imun sistem badan kita atau antibody ya. Sel pertahanan dalam badan kita. Okay, so kami untuk melawan sakit kepala sebab time COVID memang macam mau pecah tu kepala. Kami buat ini. Kami ambil 1 baldi air yang panas, sepanas-panas yang kamu boleh tahan. Rendam itu kaki kamu di dalam. Okay, sampai sini tampangil sajalah, sampai sini. Limpas itu tampangil. Lepas itu kami tumbuk bawang putih, tumbuk bawang merah, dan tumbuk halia. Terus kami buat sup kaki. Ya, terus itu semua bahan-bahan itu kan simpan di dalam air panas. Kita rendam kaki. Kenapa? Sebab semua kebaikan ini halia bawang putih dia sangat tinggi dengan vitamin C. Dan ini tinggi dengan antibiotik, banyak kebaikan dia. Kamu sendiri Google lah nanti. Lepas itu semua kebaikan daripada bahan-bahan ini akan diserap melalui tapak kaki kita. Sebab di seluruh badan kita, pori-pori yang terbesar ialah di bawah tapak kaki. Kamu sedarkah kalau time sejuk kan tapak kaki kita sangat sejuk? Sebab maksudnya bagian yang paling sensitif ialah di sana bawah tapak kaki. So bila kita simpan ini bahan-bahan di dalam air yang panas, dia akan
kita punya kaki akan membuka pori-pori dan akan menyerap kebaikan yang kita boleh dapat daripada bahan-bahan ini. Senang atau susah? Sangat senang kan? Tapi mengambil masa dan kita perlu buat apa itu? Kita kasih tahu diri kita, saya mau buat ini dan saya akan sembuh. Okey, lepas itu kami rendam kaki di sini selama 30 minit. Bila kami rasa itu air sudah semakin sejuk, kami tambah lagi air panas. Lepas itu di kepala kami balut itu ais di dalam plastik bag. Tidak payah benda yang mahal-mahal. Tapi kalau kamu ada bagus. Tapi kalau tidak ada, kamu pastikan kamu ada ais, kamu kasih masuk di dalam itu plastik bag, kamu taruh di bagian yang sakit. Sekiranya itu sakit di sini, bongot-bongot di sini, ataupun bongot-bongot di sini, bongot-bongot di sini belakang, kamu taruh bagian yang ada sakit sana. Lepas tu kamu rendam kaki. Dan apa yang ini akan menolong itu darah yang traffic jam di sana kepala, the concentration of blood flow which is not actually flowing di sana. Jadi kepala. bila penumpuan ada yang tertumpuk tu darah yang kenapa sakit kan? Sebab itu darah tidak mengalir dengan baik. Ada retention of blood flow. So blood is attracted to heat. Jadi darah itu tertarik kepada haba. Bagian yang panas. Bagian yang panas. So bila badan kita kasih signal, ada panas di bawah kaki. So itu darah yang retain di sana, dia akan ditarik kepada bagian kaki. Kalau kamu perasan tadi kena taruh apa di kepala? Ais. Dan di kaki kita? Panas. Air panas. Oke. So dia akan melegakan kita daripada sakit kepala, dan kita juga rawatan ini bagus untuk orang yang ada batuk-batuk, orang yang selsema, orang yang sakit kepala, orang yang demam. Dan sekiranya kamu mau, kadang-kadang kita mau berpelukan time kita berdemam, kita tutup dengan selimut. Tapi pastikan kepala ada ais. Sebab orang kalau terlampau panas di badan tapi tidak ada sejuk di kepala, kita akan pengsan. So mesti buat rawatan ini secara yang betul. Okay, so dan kita mesti ingat kalau mau guna air saja boleh, tapi kalau mau lebih ada power, taruh ini. Kita buat sup kaki. Okay? Sedikit mungkin tambahan untuk yang panas sejukan. Dalam buku kesehatan kita mengatakan badan kita nih yang sel-sel penyakit yang jahat ini, dia selesai yang suhu biasa. Tapi bila dia ekstrim panas, ekstrim sejuk, ekstrim panas, ekstrim sejuk, dia akan mati. Dan itu membantu tuh sel darah putih boleh serang itu penyakit, itu sel jahat, sehingga badan kita baik. Dan kenapa tadi ada sejuk di kepala dan panas di kaki? Kalau kita kasih lukis itu putaran jantung, dia circulation atau putaran darah kita ini dari jantung, dia akan pusing ke kepala, pergi jantung, pusing balik di kaki, pergi jantung. Nah, kalau kita perasan itu herba yang ada di kaki kita itu, dia akan masuk di serap di seluruh badan. Dia akan jantung kita akan pump itu apa yang sudah diserap pergi di kepala, dan yang sakit di kepala itu akan pergi di kaki, dan dia akan membuat better circulation, perfect kitaran. health. Ya, jadi ingat saja quote ini atau kutipan ini, kitaran, aliran darah yang baik, kesehatan baik. Oke, kita akan tutup sebentar lagi. Tapi saya akan tambah ini. Bila sudah siap itu rawatan, kita kasih keluar kaki, kita ambil air sejuk yang datang daripada pipe saja, air sejuk biasa. Kita kasih tutup itu pori-pori yang buka. Oke, tutup. Lepas tu pakai stocking. Lepas tu rehat selama 1 jam. Begitu juga sekiranya kita buat rawatan yang mandi panas sejukan. Bila kita sudah buat itu, kita terus lap badan kita, pakai baju yang menutup bagian yang penting. Lepas tu kita terus tidur selama 1 jam. Sebab masa itulah badan kita akan menghasilkan sel darah putih yang boleh menolong daya tahan badan kita untuk lebih kuat, untuk melawan sakit yang kita alami pada saat itu. Okay, siapa di antara sini perempuan yang ada masalah sakit-sakit kalau time datang bulan? Kedatangan. Ya, kedatangan. Ya, bila saya katakan lah. ya, oh ya, wakil kan Bagi pihak anak saya. wakil. Anak saya. Selalu kalau
kalau apa itu, kalau perempuan saya pun pernah melalui itu penyakit. Jadi pertama, orang yang ada dysmenorrhea, yang sakit-sakit setiap bulan, perlu minum cukup air. Sebab retention, again I will say, retention of salt in the body will attack the kadar pengambilan garam yang ada dalam badan kita. when there's high salt, it will attack the soft tissues. Ya, akan menyerang tuh bagian tisu lembut. And so when there's kita punya uterus adalah soft tissue. So bila ada retention of high salt, bila time period kita akan mengalami apa itu dysmenorrhea, sakit-sakit di cramp time period. So makanya untuk menolong ialah nomor 1 minum cukup air. Nomor 2 kita boleh buat ini treatment. Panas sejuk. Ya, panas. Lepas tu end with cold. Kasih end with cold. And then another thing, kalau kamu ada itu heat pad kan? Apa itu heating pad dia bilang kalau Inggris. Saya tidak tahu kalau Ya, dia ada satu alat yang digunakan dalam dalam hidroterapi. Dan dia pad panas haba. panas ya. Pad Dia panas. apa itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, selalunya perempuan yang ada sakit period, diorang taruh itu heat pad di sini, salah. Patutlah sakitnya nangkol. Kadang-kadang orang taruh air panas di dalam botol baru orang peluk tuh botol. Tapi sebenarnya Tapi tidak kamu boleh. ingat, kita perlu kasih bagus itu aliran darah di bagian isi itu. Bukan kita mau retain itu darah di sana. So mesti ingat, when there's heat, there's more blood attract to that area. Jadi kita sebenarnya mau supaya itu darah jangan terkumpul di situ, tapi bila kita taruh haba panas, kita perlu ingat bila ada panas, darah akan mengalir ke situ. Ya, so tapi kita rasa, saya rasa Selesai. lega, tapi sebenarnya tidak menolong. So itu cramping berpanjangan. Jadi ya akan Lebih berpanjang. Ya, So saya belajar ini daripada abang saya. Abang saya doktor naturopati, okay? So dia bilang simpan itu air itu heat pad di sini tengah-tengah itu paha. Supaya sebab sana yang paling dekat dengan itu uterus. So itu semua aliran traffic jam di sini, dia turun bagian di sini. Nah, kadang-kadang mungkin kita, kalau kalau tidak heat pad mungkin taruh air tuala panas, ya. Tuala atau air panas, baru itu tuala yang panas tuh kan kita perah tapi macam ada lembab-lembab sedikit, baru kita bungkus dia dengan tuala lain supaya tidak terbakar atau melecur kulit kita. Ataupun kita boleh guna botol yang kaca, kita taruh air panas, tutup, lepas tu kita ambil tuala macam begini supaya tidak melecur kaki kita. Baru kape. Taruh di sini, kasih kapit begini. Terus bila ini terus kamu buat lagi itu hot food bath berpesan. Satu package. Lepas itu Taruh air sini. tidak payah. Tidak payah. Ya. Oke? Sampai ke rasa lega. Sebenarnya time saya belajar di US dulu lagi kan, saya memang ada masalah dysmenorrhea, sakit saja tiap bulan sebab saya kurang minum air. Lepas itu ada satu doktor naturopatik yang ajar saya, kalau kamu ada dysmenorrhea, dia bilang pergi isi itu air tub. Di dalam tub isi air panas yang kamu boleh tahan panas dia, terus duduk di sana sampai sini tuh air, duduk saja sana. Tapi itu Dia yang melegahkan. tempat mandi besar tuh. Tapi di sini mana ada kita begitu tahanlah kamu mau duduk di dalam baldi kan. Jadi inilah rawatan yang kita boleh guna. Oke, lapar sudah kita kan. Oke. Jadi terima kasih sebab kamu datang pada petang ini. Saya sangat-sangat merasa gembira dapat berjumpa dengan kamu semua dan dapat tahu yang kamu ada minat untuk belajar. Amin. Ya. Dan kamu mau menolong diri untuk jaga kita punya
tangkayang. Kita mau jaga kita punya buah pinggang. Ada lagi satu pula, saya nampak terus baru saya ingat. Ini penutup dia. Kalau misalnya kita ada sakit tekak, kita ada tonsillitis, bengkak di sini, batuk-batuk pun boleh digunakan. Kamu potong Kain kapas. Yang paling bagus kain kapas. Ini bukan kain kapas, sembarangan saja ambil kain ini sebagai demo saja. Jadi itu kain kapas, kasih basah dengan air pahit saja biasa. Sudah basah kita kasih pula air dia, lepas itu kita taruh di sini. Lepas itu saya selalu saya curi saya punya husband punya stokin yang panjang. Jadi kalau kamu boleh cari kain yang begini, yang tebal pun boleh. Oke, ini kamu boleh kasih lipat begini. Lepas itu kamu simpan yang ini di sini. Kasih ini di sini. Oke, macam mana ini boleh menolong? Lepas itu kamu taruh pin tidur. Oke, ini sangat bagus bila kita ada sakit tekak atau tonsillitis. Dia akan kurangkan bengkak. Dia akan kurangkan bengkak dan dia akan tolong menyembuhkan bagian yang sakit. Oke? Dan aliran darah lebih bagus. So saya selalunya gunain ada jus kunyit yang memang asli. Jus kunyit asli, jus halia asli, jus lemon asli, madu, apple cider vinegar. Semua ada di sini. Ada 6 bahan-bahan. Kami boleh ajar. Nanti kita jumpa di sana luar. Saya akan biar kamu try. Orang ini bagus untuk orang ada masalah jantung, ada masalah apa saja. Kalau mau kasih kuat daya tahan badan supaya tidak cepat sakit. Kalau ada masalah apa saja penyakit ini bagus. Ini obat yang sangat-sangat berkesan. Orang panggil jamu. Kami panggil jamu saja. Oke, nanti saya akan ajar ini nanti kita di luar. So, terima kasih sebab mendengar perkongsian kami pada petang ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas alam semula jadi yang Tuhan sediakan, yang membantu kami menyadari kemahakuasaan Tuhan melalui alam persekitaran di sekeliling kami, yang Engkau juga mengguna pakai kami untuk dapat memahami bagaimana menolong badan kami untuk kesehatan yang lebih baik. Bila mana kami sehat, kami boleh melayani Engkau, melakukan dan diguna pakai menjadi alat Tuhan, menjadi saksi bagi Engkau di mana saja kami berada. Bantu kami oleh Roh Kudus untuk memahami kehendak-Mu, bagaimana kami boleh mengguna pakai apa yang sudah kami pelajari pada saat ini untuk juga boleh membantu orang lain saat bila mana kami mungkin berhadapan dengan mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Kiranya ianya tidak berlalu begitu saja, tapi kami selalu diingati oleh Roh Tuhan untuk kami berdoa. Apapun rawatan yang kami gunakan itu, yang kami praktikkan itu, terlebih dahulu kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami serahkan segala sesuatu setelah ini, rawatan ataupun health check up yang akan kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Memang betul apa yang telah di dalam doa